mengundurkan diri staf khusus Presiden Belva de Fara. Dia sudah mempublikasikan surat terbuka dan tidak ada keterlibatan Belva memunculkan konflik kepentingan. Pengunduran diri Belva dari staf khusus Presiden karena polemik kartu prakerja jadi alasan, karena terlibatnya Ruang Guru sebagai mitra pelatihan dalam program kartu prakerja menjadi sorotan oleh masyarakat. Jadi Belva lebih memilih memundurkan diri demi menghindari polemik mengenai asumsi publik yang bervariasi mengenai posisi dia sebagai staf penting atau staf khusus Presiden. Atau agar tidak menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan kontroversi, karena ada berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan corona atau COVID-19 sekarang. Tentang politik kenegaraan, ada 3 tantangan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang bersifat strategis elementer. Ketiga tantangan itu pada dasarnya dirumuskan secara garis besar, yaitu membumikan dan menggelorakan Pancasila, memperjuangkan dan memperkuat pencapaian tujuan nasional, dan menandai dan memaknai cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Semangat substansi tantangan ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama di lapisan kepemimpinan dan kemasyarakatan. Tugas luhur dan tanggung jawab moral kedua lapisan ini adalah sepenuhnya dan sejatinya harus mengorganisasikan dan menyelenggarakan pemajuan kualitas masyarakat, bangsa, dan negara. Perihal mengenai tantangan ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama di lapisan kemasyarakatan. Pengunduran Belva juga agar tidak terjadi hal-hal atau polemik yang berkaitan dengan korupsi, karena di Indonesia korupsi itu cukup
besar atau merupakan urutan keempat di ASEAN, karena korupsi ini tindakan pejabat publik, baik politisasi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan ini secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Karena di Indonesia, apalagi dengan munculnya virus corona, banyak para pejabat memanfaatkan virus corona tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Tantangan untuk membumikan dan menggelorakan Pancasila, untuk memperjuangkan dan memperkuat pencapaian tujuan nasional, untuk menandai dan memaknai cita-cita proklamasi. Politik kenegaraan yang sungguh-sungguh dan sejatinya adalah politik tugas panggilan pelayaan yang berintikan dan berorientasi dalam bumi Indonesia agar lebih ditempuh secara serius, kredibel, akuntabel, dan maksimal. Prinsip dan sikap adalah sebuah prinsip politik kesucian, yakni sebuah politik kenegaraan yang berbasis pengabdian demi untuk kebajikan umum dan keadaban publik. Prinsip dan sikap ini merupakan prinsip dan sikap yang tanpa minus kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan sekretarian, dan tidak ada kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis, kepentingan primordial. Hakikat pengabdian ini merupakan dan menjadi intisari kekuatan positif dan berakar kuat kemaknaan baik dari politik maupun kenegaraan. Prinsip dan sikap melambangkan sebuah dan serangkaian kualitas kepribadian dan kepemimpinan yang memastikan sudah selesai dengan dirinya kualitas pengabdian juga, bahkan sudah melewati dan melampaui batas minimal standar yang menjadi tugas
kewajiban dan tanggung jawab. Tantangan untuk membumikan dan menggelorakan Pancasila, untuk memperjuangkan dan memperkuat pencapaian tujuan nasional, untuk menandai dan memaknai cita-cita proklamasi.